Apakah Indonesia harus membangun PLTN demi keberlangsungan hidup manusia? Saat ini, banyak media dan pengamat iklim yang menyuarakan kegawatan dari perubahan iklim yang terlalu cepat dan ekstrim. Seperti berita yang banyak beredar di tahun 2022 ini, banyak belahan bumi yang telah mendapatkan akibat ekstrim dari perubahan iklim. Dari kekeringan ekstrim di sungai atau danau, seperti di Danau Poyang di Cina, banjir di Pakistan yang merugikan lebih dari 33 juta jiwa, kebakaran hutan yang menjadi 2 kali lipat dibandingkan 20 tahun lalu, yang membakar setara 16 kali lapangan bola setiap menitnya, dan banyak bencana alam yang tadinya belum ada di daerah tertentu, menjadi ada, ataupun yang sudah ada, menjadi berkali lipat. Tapi kali ini gue nggak mau bahas tentang dampak-dampak dari perubahan iklim ya. Gue mau bahas apa yang dapat memperlambat perubahan iklim yang ekstrim ini. Untuk bisa memperlambat perubahan iklim, dunia memang harus mengurangi penggunaan emisi karbon menjadi nol. Atau ya, setidaknya mendekati nol lah. Nah, hal ini sangat sulit dilakukan karena mengingat di tahun 2018 aja, 76% emisi global diproduksi dari bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon dioksida tinggi. Bahkan saat ini penggunaan bahan bakar utama dunia dari bahan bakar fosil meningkat menjadi 84%. Sedangkan di Indonesia sendiri, tahun 2020, 87%-nya dari bahan bakar fosil. Saat ini, energi dunia menggunakan 33% dari minyak bumi, 27% batu bara, 24% gas alam, dan hanya 16% dari energi emisi karbon rendah. Di antaranya 7% PLTA, 5% solar, angin, biomasa, ombak, termal disatukan, dan hanya 4% dari tenaga nuklir. Solusi terbaik yang paling efektif untuk menghilangkan karbon dioksida tanpa harus balik ke zaman purba adalah mengubah semua mesin berbahan bakar yang ada menjadi elektrik, seperti penggunaan mobil elektrik, motor elektrik, hingga pesawat elektrik dan lainnya. Kenapa harus diganti jadi elektrik? Karena kita mampu menghasilkan energi listrik dengan emisi yang rendah seperti melalui PLTS, PLTA, PLTB, dan PLTN. Oh iya, ada yang tahu gak kepanjangan dari PLTB? Tebak di kolom komentar ya. Memang tidak mudah merubah semuanya menjadi tenaga listrik. Namun ini bisa menjadi perubahan untuk umat manusia, karena di banyak negara, energi listrik masih dihasilkan dengan menggunakan bahan bakar fosil. Jadi, walaupun mobil kamu Tesla, bisa dibilang kamu tetap menyumbang emisi karbon, karena listrik yang kamu pakai dihasilkan oleh batu bara atau minyak bumi. Dan dalam 10 tahun terakhir, kebutuhan energi listrik dunia bertambah hingga 80%. Proses pembangunan infrastruktur yang menghasilkan energi emisi rendah dengan minim resiko, saat ini terlalu lambat hingga tidak mampu menutupi peningkatan kebutuhan energi dunia yang terus bertambah. Nah, hal ini bisa saja ditanggulangi dengan cepat menggunakan PLTN. Walaupun ada limbah yang tidak bisa didaur ulang, tapi jauh lebih kecil jika dibandingkan bahan bakar fosil. Sebagai perbandingan, energi dari 1 gram palet nuklir setara dengan 1 ton batu bara, 126 galon minyak, dan 481 kubik meter gas alam. 1 gram bahan bakar nuklir dapat menghasilkan 1 megawatt, yang kira-kira dapat menerangi 3.000 rumah. Berarti 1 kilogram aja bisa menerangi 3 juta rumah ya? Atau bisa menerangi rumah kamu sampai 30 bulan lamanya. Asal rumahnya bukan sekelas rumah Raffi Ahmad ya. Mungkin akan ada yang bilang, iya bang kan uranium tuh mahal. Tapi kamu tahu gak kalau uranium mentah itu jauh lebih murah daripada emas? Tercatat November 2021, harga uranium 31 USD per pon atau 1 jutaan per kilogramnya. Berarti per gramnya senilai 1000-an perak kan? Ya walaupun prosesnya masih panjang banget sampai uranium itu siap pakai di PLTN. Ya mahal juga sih ujung-ujungnya dan tidak dijual sembarangan ya. Sayangnya perkembangan PLTN saat ini cukup stagnan. Meskipun di negara seperti Cina, India, dan Korsel telah menambah jumlah PLTN mereka, namun di negara seperti Jepang, Jerman, dan UK justru mengurangi jumlah pengoperasian PLTN mereka. Jadi jumlahnya di dunia ya segitu-gitu aja. Ini dikarenakan banyak teknologi PLTN yang jadul karena nggak ada inovasi dan pendanaan yang mahal. Di barat bikin baru mahal karena banyak alasan, seperti peraturan yang berubah-ubah, proses hukum dan riset yang panjang, dan lain-lain. Sedangkan di India, Cina, Korsel, Rusia, mereka mampu membuat reaktor nuklir lebih cepat dengan harga yang lebih kompetitif. Apalagi dengan kasus kecelakaan PLTN yang belum lama terjadi, Jepang berkurang karena rencana menutup beberapa PLTN generasi tua akibat kecelakaan Fukushima. Di barat, PLTN generasi terkini lebih mahal untuk membangun dan merawat dibanding energi rendah emisi lainnya, termasuk ketakutan terhadap kecelakaan maupun limbah nuklir. Tapi perlu diketahui, kalau secara general, PLTN memang biasa
biaya dan investasi di awalnya besar. Tapi jika dikalkulasi selama waktu operasi, jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangkit energi rendah emisi lainnya. Beberapa pengamat lingkungan berpendapat bahwa energi nuklir dianggap kesalahan yang harus ditinggalkan dan fokus kepada energi ramah lingkungan. Tapi masih jadi dilema, karena energi listrik selain nuklir itu masih sangat sedikit dan sangat tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi dunia. Kalau kita stop total semua energi yang menghasilkan emisi tinggi dan digantikan dengan energi yang menghasilkan emisi rendah tapi tanpa PLTN, bisa-bisa di Indonesia mungkin mati lampu bisa 12 jam atau 20 jam seharinya. Hambatan lainnya, energi sinar matahari atau angin apabila mendung terus-menerus dan tidak adanya angin yang bertiup dapat mengurangi produksi energi listrik. Nah, selain itu, kita juga harus memiliki tempat penyimpanan yang sangat amat besar agar kita tetap dapat menggunakan listrik di musim yang kurang sinar matahari ataupun kurang angin. Tapi kenyataannya, teknologi saat ini belum bisa membuat baterai penyimpanan listrik yang cukup besar untuk menggantikan peran bahan bakar fosil di dunia. Setiap energi memang ada plus minusnya, tergantung dari manusianya. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan ini? Apakah Indonesia harus menyerah membuat PLTN dan terus melanjutkan dari bahan bakar emisi tinggi? Atau kita menunggu teknologi terbaru yang murah dan lebih aman? Yang kita nggak tahu teknologi itu ada kapan, atau kita perbanyak produksi energi listrik dari yang beremisi rendah selain PLTN, atau kita lakukan semuanya bersamaan. Tapi apabila kita terus-menerus menggunakan energi emisi tinggi, banjir, kebakaran hutan, kekeringan dapat menghantui kita. Karena itu, energi ramah lingkungan harus dikejar demi mengurangi kemungkinan hal tersebut terjadi. Jika goals kita adalah memperlambat perubahan iklim secepat mungkin, maka kita harus melihat teknologi PLTN dan penghasil energi emisi rendah lainnya bukan sebagai hal yang menyeramkan, tetapi menjadi potensi yang bisa kita usahakan. Pada akhirnya, hal ini menjadi perdebatan yang tiada ujungnya di negara kita. Bumi udah cukup kesulitan karena kita menggunakan bahan bakar fosil yang sangat berlebihan. Tapi kalau memang ada solusinya di depan mata, kenapa kita harus memperdebatkan hal yang memang diperlukan ya? Kalau menurut kamu, lebih baik Indonesia mempunyai PLTN atau tidak sama sekali ya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya untuk video ilmu pengetahuan berikutnya.